Bukan trauma yang gede banget yang ngagetin, yang sering kali menghancurkan banyak orang, tetapi lebih sering karena trauma-trauma kecil yang numpuk. Nah, teman-teman, saya udah siapin satu catatan di sini, di mana ini akan menjelaskan tentang banyak hal yang sering kali kita toleransi, tetapi ternyata merusak banget di hidup kita. Oke, gini teman-teman. Yang bikin kita sering kali takut action, yang bikin kita sering kali nggak berani ambil keputusan, yang bikin kita bahkan nggak ngapa-ngapain sampai akhirnya ketinggalan sama banyak banget mungkin orang-orang hebat yang Anda lihat dulunya bukan siapa-siapa, sekarang gila gitu ya. Keren banget maksud saya, bukan gila dalam artian yang kehilangan pikiran ya, tetapi sesuatu yang bikin mereka sangat sukses. Nah, itu lebih sering karena Andanya ketahan sama diri Anda sendiri sebetulnya. Jadi gini teman-teman, bayangin ya, yang namanya luka kecil yang menumpuk, itu bayangannya kayak gini. Misalnya teman-teman punya, di rumah saya kemarin tuh ada ya, di salah satu rumah saya yang di daerah yang berbeda, sama-sama masih daerah Bekasi sini, itu atapnya jebol. Jebol tuh, hujan gede jebol. Nah, jebolnya tuh dari ujung sampai ujung, sehingga ada lebih dari 100 genteng yang harus diganti. Nah, setelah ngobrol sama tukang, ternyata itu bukan karena batu gede yang jatuh nibanin, atau mungkin ada orang lewat nginjek gitu ya, bukan. Tetapi karena daun-daun kecil yang menyumbat, sampai lama-kelamaan dia menyumbat total, sehingga dia ketutup tuh si airnya, habis itu airnya nampung, kebanyakan terlalu berat dan akhirnya jebol, gitu. Nah, jadi terbendung gitu airnya. Nah, ini apa ya, ini saya sebut sebagai mikrotrauma. Ini yang seringkali tanpa sadar kita toleransi, tanpa sadar jadi kejadian kecil yang kita anggap biasa gitu ya. Jadi sesuatu yang mungkin buat teman-teman, "Ah, nggak papalah, ah, cuman gini gue mah kuat," gitu ya. Tapi pada akhirnya terekam nih dalam tubuh dan pikiran kita. Nah, ini harus hati-hati banget teman-teman. Oke, kenapa ini sering kali dilewatkan sama banyak orang? Karena ya dinormalisasi itu tadi. Kita selalu berusaha untuk menyepelekan, "Alah udahlah kayak gitu doang," gitu kan. Terus cuman diketawain doang sama Anda, atau jadi bahan ketawaan tongkrongan Anda, teman-teman, saudara, kayak gitu ya. Nah, sebetulnya teman-teman, dalam kondisi yang sudah memiliki tanda kutip sinyal itu, bawah sadar kita berusaha ngobrol ke kondisi sadar kita dengan memunculkan reaksi fisik yang seringkali tadi saya bilang dinormalisasi, disepelekan gitu. Padahal itu adalah tanda-tanda awal yang patut Anda curigai. Oke? Nah, di catatan saya teman-teman, ini ada beberapa contoh nih ya. Contoh misalnya, ketika teman-teman kakak beradik di rumah dibanding-bandingkan, muncul perasaan sakit, gitu ya. Atau di sekolah misalnya, terus, disuruh kuat, padahal hidupnya berat, gitu kan. Disuruh, "Nggak apa-apa, kamu bisa," padahal ternyata terluka, gitu. Atau ketika Anda lagi cerita, belum sempat selesai cerita, dipotong dengan tidak sopan. Nah, itu tanda-tanda sebetulnya, mikrotrauma itu tadi, gitu ya. Atau di lingkungan kerja misalnya kita udah dewasa, teman-teman, ada janji-janji yang teman-teman mungkin sudah, semangat banget pengen penuhi, ternyata dibatalin, gitu kan, sederhana itu. Terus, dalam hal misalnya, diremehkan di pergaulan, tidak diakui, dikatain, bahkan sampai level di cyberbullying misalnya di media sosial gitu, atau dibully secara langsung misalnya, bisa jadi, gitu. Nah, secara umum teman-teman, dalam ranah yang normalnya orang nih ya, salah sebetulnya, dampak emosi yang sering kali terjadi adalah orang tuh jadi people people pleaser namanya. Orang jadi kayak, "Ya udah deh, gue nggak apa-apa, yang penting orang lain seneng, gue mah hancur nggak apa-apa," kayak gitu. Ada kondisi di mana kita jadi overthinking, ada jadi kondisi di mana kita akhirnya capek dan meledak, kayak senggol bacok gitu, kayak gampang tersulut, kayak disindir dikit, wis marahnya lebay banget. Tapi akhirnya nyesel. Ayo, pernah ngalamin kayak gitu? Itu sering kali karena teman-teman, apa ya, ngurusin perintilan kebanyakan, micromanaging, gitu. Dan ya itu tadi, gitu ya, sering kali menormalisasi atau menganggap sepele hal-hal yang sebetulnya bisa jadi luka atau trauma, mikrotrauma itu tadi, gitu.
Kalau teman-teman mau sadarin dengan mudah, apa tanda-tandanya? Nah, dampaknya teman-teman secara apa ya, secara perilaku kita jadi kayak perfeksionis. Kita kayak apa-apa takut salah, akhirnya nggak ngambil keputusan. Nanti gini, nanti gitu gimana gitu ya. Takut gagal, takut nggak sempurna, takut diapain sama orang, takut dikatain. Itu semua terjadi secara perilaku. Secara fisik nih, eh dada suka sesak tiba-tiba tanpa keadaan yang jelas, tanpa penyebab yang jelas. Terus ketika terpicu emosinya, perut mules. Ah, pernah ngalamin? Itu sering kali terjadi karena kita punya, apa ya, akumulasi yang sudah cukup besar dari mikrotrauma itu tadi, gitu. Nah, diagnosis yang paling gampang teman-teman Anda bisa melakukan self diagnostik sendiri ya, teman-teman ya. Yang pertama, teman-teman bisa coba, teman-teman ketika itu terjadi, untuk bisa langsung sembuh sebenarnya simpel banget, oke? Cara yang pertama adalah teman-teman body scan dulu, 1 menit aja. Body scan kira-kira dari ujung sampai ujung, di mana ya kira-kira di bagian fisik tubuh saya, di mana ketegangan itu muncul. Oke, satu. Yang kedua, teman-teman bisa coba gunakan yang namanya trigger journal. Jadi teman-teman catat, apa ya kira-kira kejadian terakhir yang kebawa ke keseharian. Kejadian terakhir yang akhirnya memicu banyak hal. Kayak teman-teman nggak diakui di satu sisi, habis itu kayaknya dunia nih ngapain aja, itu berarti sama dengan tidak mengakui Anda. Habis itu Anda kayak merasa diserang terus, perlu membela diri terus. Nah, itu perlu di-journaling, dicatat. Aku tuh nggak mau gitu loh, ini sering kejadian nih. Nah, itu catat. Oke? Yang kedua diukur. Ketika itu muncul, teman-teman, perasaan mengganggunya itu muncul atau kita sebut sebagai emosi negatif dari 0 sampai 10 intensitasnya berapa? Oke? Kalau sangat mengganggu, parah banget ya 10. 0 artinya sangat rileks, damai, tenang, baik-baik aja hidupnya, gitu ya. Jadi dari 0 sampai 10 itu intensitasnya berapa. Disadari juga, kapan pertama kali kejadian itu muncul. Karena seringkali selanjutnya itu cuman simptom-simptom aja, gitu. Cuman efek dari kejadian pertama kali, kejadian traumatik pertama kali yang tidak kita manage dengan benar, gitu. Nah, selanjutnya ada yang namanya pola coping namanya. Nah, teman-teman perlu coba diagnostik sendiri ya, kira-kira apa yang teman-teman lakukan tanpa sadar secara refleks ketika itu terjadi. Misalnya teman-teman berusaha menghindar, berusaha lari gitu ya, atau marah tanpa sebab yang akhirnya Anda menyesal, atau justru malah nggak bisa ngomong, beku, nge-freeze. Nah, atau misalnya teman-teman jadi ngeblank aja gitu. Nah, coba pilih satu target mingguan, apa yang kira-kira teman-teman pengen perbaiki, gitu. Nah, baru kita ngomongin tentang cara melepasnya. Yang pertama yang paling gampang, sekarang kita masuk ke cara melepas ya. Yang pertama yang paling gampang, yang di mana-mana kita udah ajarin adalah tapping. Nah, tap into your peace adalah teknik di mana dalam kurang dari 60 detik, 1 menit nggak nyampe, Anda bisa melepaskan yang kita sebut sebagai mikro trauma. Oke, tapping. Di Instagram kita ada tuh, buka aja coba akun IG kita ya di kedamaian.id, teman-teman cari, teman-teman lihat di sana ada skrip-skrip tapping yang udah pernah kita bikin dan banyak, puluhan, banyak gitu ya contohnya. Anda bisa cocokin sama apa kira-kira mikrotrauma yang pengen Anda lepas tentang kerjaan, tentang tongkrongan, tentang masa kecil, tentang keluarga, tentang hubungan, semuanya bisa gitu ya, ada. Nah, selain EFT teman-teman, ini tapping yang cepat ya teman-teman ya. Teman-teman yang kedua, Anda bisa menggunakan yang namanya 5-5-5 breathing. Ah, latihan pernapasan atau breathing exercise. Jadi, teman-teman, seringkali kita dalam kondisi di mana kita tidak tenang dan tertekan sepanjang hari dan itu yang bikin tubuh kita stres secara fisik dan emosi. Nah, nafas panjang itu memberikan sinyal ke bawah sadar kita bahwa kita sedang baik-baik saja. Caranya gimana? Gampang banget, teman-teman. Anda tinggal ukur dengan 5 detik kecepatan yang sederhana, yang simple aja. Tarik nafas 5 detik, tahan 5 detik, dan buang perlahan 5 detik. 5-5-5. Lakukan 5 kali. Cobain habis ini ya. Kalau teman-teman mau cobain sekarang pun Anda boleh pause video ini, teman-teman cobain habis itu play lagi. Anda lakuin, tarik nafas 5 detik,
tahan 5 detik, buang nafas 5 detik, tariknya pakai mulut, buangnya pakai tariknya pakai hidung, buangnya pakai mulut, ya. Lakukan 5 kali, setelah itu Anda coba lanjutin lagi video ini, cobain deh. Nah, setelah teman-teman nyobain seperti itu, Anda pasti langsung ngalamin perbedaannya. Langsung seketika itu aja tenang, gitu. Oke? Dan teknik selanjutnya yang bisa dilakukan juga yang sederhana adalah Anda bisa butterfly hug. Kayak Anda peluk diri Anda sendiri. Ah, gila, gue tuh sayang banget sama lu. Gitu. Dipeluk diri sendirinya. Dipeluk sedalam-dalamnya. Dirasain. I love you-nya. Gitu. Terima kasih diriku, aku sayang kamu. Gitu. Ungkapin itu dengan rasa. Itu juga akan langsung menggugurkan mikro-mikro trauma. Oke? Nah, yang terakhir yang paling gampang adalah Anda bisa melakukan distraksi. Nah, bergerak gitu ya. Makanya kenapa yang namanya olahraga itu bagus bukan cuma buat kesehatan fisik, tapi mental juga gitu. Atau teman-teman ya sekedar distraksi aja. Jadi bangun dari duduk Anda yang terlalu lama dan bersedih itu misalnya. Bangun dari kondisi Anda yang udah merenung kelamaan dan overthinking misalnya, acak polanya, Anda lihat jarak jauh, Anda lihat sesuatu yang tanpa batas gitu, misalnya ngelihat pantai, ngelihat pegunungan, ngelihat pemandangan dari ketinggian, atau dari gedung tinggi juga nggak apa-apa, bisa gitu ya. Atau dari padang rumput, hutan, pepohonan, segala macam, itu semua bisa. Anda gerak, Anda keluar, move gitu. Move your fat ass gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa lakuin gitu. Nah, setelah itu teman-teman lakukan, nanti Anda cek lagi secara berkala ya, 1, 2, 3 hari setelahnya coba cek lagi intensitasnya berapa banyak yang udah membaik dan lakukan integrasi harian. Nah, ini penting. Dari semua yang teman-teman coba, tentunya ada yang buat teman-teman mungkin ngerasa, kayaknya ini yang paling efektif deh. Kayaknya yang ini nggak masuk akal, Mas Fadli. Kayaknya yang ini nggak bisa bekerja. Kayaknya yang ini, nah ini aku banget nih kayaknya. Nah, Anda lakuin, teman-teman. Habis itu diintegrasikan dengan cara, teman-teman, ambil semua gambarannya secara utuh. Bayangkan keadaan diri Anda yang akan tercapai. Bentuk kondisi di mana Anda betul-betul dalam kondisi yang sangat optimal gitu. Misalnya saya nih, saya ngerasain target income saya tercapai, saya ngerasain bentuk tubuh ideal saya tercapai, saya ngerasain saya lagi bawa mobil impian saya. By the way, udah saya punya mobil impian mah ya, tinggal bentuk tubuh impian yang belum. Nah, teman-teman rasain itu tiap hari, 5 menit aja. Lakukan dalam kondisi di mana teman-teman niat bermeditasi, gitu ya. Relaksasi, nyaman, dan bayangkan kondisinya. Satukan semuanya jadi satu kesatuan, keseluruhan area kehidupan Anda sudah tercapai checklist-nya dan di checklist yang terbaik. Nah, dari situ, next step-nya baru teman-teman mulai tuh. Apa kemenangan-kemenangan kecil yang teman-teman terima sebagai perbaikan diri dirayakan, tanda kutip. Dengan cara apa? Di-sharing sama teman Anda. Gila tadi gue nonton video di kedamaian, terus gue praktekin, terus gila berapa hari ini, bagus banget lu coba tonton deh gitu. Itu jadi sesuatu yang bikin Anda happy. Jadi amal jariah buat bantu orang lain juga. Gitu ya kan. Terus teman-teman juga bisa bayar diri Anda dengan, wah kayaknya gue harus traktir diri gue nih makan enak lah. Bisa. Atau beli barang yang teman-teman suka. Bisa. Atau kayaknya, wah income bulan ini mau saya sisihin 10% Mas Fadli untuk membayar diri saya untuk membeli sesuatu yang mungkin buat orang lain konyol, buat saya bikin bahagia banget. Go for it, gak apa-apa. Gitu. Itu namanya selebrasi. Itu namanya merayakan pencapaian diri Anda. Ini yang bikin akhirnya bawah sadar Anda merasa dibayar karena Anda sudah berusaha dan berhasil usahanya dan dihargai sama diri Anda sendiri. Lengkap sudah. Kebayang ya? Jadi, itu yang perlu teman-teman lakukan gitu ya. Dan kalau teman-teman merasa terbantu, Anda bisa like video ini, Anda bisa share video ini, ingat untuk subscribe channelnya, dan komen kalau misalnya ada yang pengen ditanya, jadi sesuatu yang juga bisa mencerahkan, memperdalam ilmunya lagi, dan mungkin jadi insight juga buat banyak orang, Anda juga dapetin amal jariahnya. Lagi-lagi itu, gitu ya. Itu aja teman-teman, nanti kita akan bahas lagi lebih dalam ya, tentang bagaimana teman-teman bisa membangun boundaries tanpa drama di kesempatan selanjutnya. Mungkin itu lebih baik ya. Oke, itu aja teman-teman. Thank you so much. Kita ngobrol-ngobrol lagi di edukasi-edukasi berikutnya. Oke, see you.